Halo anak-anak, coba kalian perhatikan, Bu Guru punya 2 buah piring nih. Satu piring hanya berisi nasi dan satu piring lagi berisi nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Kira-kira mana ya yang lebih nikmat? Ya, tentu piring yang ini bukan, karena banyak makanan yang dihidangkan, sehingga tentunya akan lebih nikmat daripada hanya satu piring nasi. Nah, anak-anak, begitu pula dengan masyarakat Indonesia. Coba kalian bayangkan kalau semua orang di Indonesia ini adalah orang Jawa. Tentunya kalian tidak akan bisa menikmati tari yang indah, yaitu tari saman dan juga tari merak. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian ada suku Dayak, suku Jawa, suku Bugis. Apa sih itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian bersama Bu Mai akan belajar materi kelas 7, bab 4, yang berjudul Keberagaman Ras, Agama, Suku, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak Indonesia yang hebat, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah terlahir dan dibesarkan di Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar dan sangat beragam. Kenapa Indonesia disebut sebagai bangsa yang besar? Yuk kita lihat. Bagaimana bangsa Indonesia tidak disebut sebagai bangsa yang besar? Kalau dari peta dunia, kita bisa melihat bahwa Indonesia membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan di dalamnya terdapat ribuan pulau. Nah, pulau-pulau ini dipisahkan oleh selat ataupun lautan. Bahkan, bangsa Indonesia itu punya berbagai keberagaman, mulai dari ras, suku, agama, hingga banyak sekali kebudayaan di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian pasti ingat kan lagu ini? Yuk kita nyanyikan bersama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah kondisi di dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Banyak sekali keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Anak-anak, ternyata keberagaman di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja sih faktornya? Kalian perhatikan ya. Baik, faktor yang pertama adalah letak wilayah strategis Indonesia. Coba kita lihat posisi Indonesia di dalam peta dunia. Jadi, di dalam peta ini kita bisa lihat bahwa Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Posisi inilah yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Banyak pedagang-pedagang asing yang melewati wilayah kita. Pedagang-pedagang asing ini tidak hanya membawa barang dagangan, melainkan mereka membawa kebudayaan dan juga mereka mencoba menyebarkannya di wilayah kita. Bahkan tidak sedikit pedagang yang kemudian menetap di Indonesia atau bahkan menikah dengan orang Indonesia. Kondisi inilah
yang akhirnya lambat laun dapat mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, seperti ras, agama, serta bahasa. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan dan juga selat. Akibatnya, masyarakat tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda. Masyarakat pada tiap-tiap pulau ini mengembangkan kebudayaan yang mereka miliki berdasarkan tingkat kemajuan dan kondisi lingkungan. Hal ini menyebabkan keberagaman dalam suku, budaya, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda pula. Baik, kita lanjutkan ke faktor yang ketiga, yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti pantai, pegunungan, rawa, dan juga laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Dan juga perbedaan kekayaan alam, tumbuhan yang dapat tumbuh di dalamnya, serta hewan yang dapat hidup di dalam lingkungan itu. Masyarakat pegunungan tentunya sangat berbeda dengan masyarakat di daerah pantai. Di dalamnya terdapat perbedaan bentuk rumah, perbedaan mata pencaharian, perbedaan pakaian, dan juga perbedaan kepercayaan di antara masyarakat-masyarakat tersebut. Faktor yang keempat adalah keadaan komunikasi dan juga transportasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi sangat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana ini dapat membawa masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dengan mudah walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, apabila sarana ini sulit, maka juga dapat menimbulkan keberagaman di masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang berasal dari dalam atau dari luar masyarakat itu sendiri, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat Indonesia yang mudah menerima orang lain dan juga budaya asing, seperti misalnya masyarakat perkotaan, namun ada juga masyarakat Indonesia yang sulit untuk menerima dan memilih untuk bertahan dengan kebudayaannya sendiri. Nah, anak-anak, itu tadi yang bisa Pumai sampaikan, bahwa keberagaman di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi, anak-anak, Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan keberagaman atau perbedaan. Di Indonesia ada berbagai suku, ada berbagai agama, ada berbagai budaya. Nah, keberagaman ini diibaratkan sebagai pelangi. Semakin banyak warnanya, maka semakin indah untuk dilihat. Kalian silahkan terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara menyikapi keberagaman dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, betul, dengan saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling toleransi. Semoga apa yang sudah Pumai sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.